Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna hidayatal Qur'an warzuqna rahmatal Qur'an warzuqna barakatal Qur'an wa sakinatal Qur'an. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bertugas di Zina Ilman untuk membimbing para anggota Zina Ilman untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan indah. Maka lahirlah program Tahsin Al-Quran. Jadi program ini tujuannya untuk menjadikan bacaan anggota Zina Ilman jadi baik dan indah. Baiknya adalah menurut tajwid, kalau indahnya biasanya menurut perasaan. Ya, kalau baik bukan menurut perasaan, baik sesuai dengan aturan tajwid. Ya. Maka lahirlah program Tahsin Al-Quran. Tidak cukup hanya membaca Quran dengan indah, tapi yang terpenting adalah membaca dengan benar sesuai dengan tajwidnya. Kalau diibaratkan sholat berjamaah, tajwid itu imamnya, sedangkan irama itu adalah makmumnya. Berarti irama harus mengikuti tajwid. Jangan sampai karena mengejar irama tajwidnya jadi dilanggar, dirubah. Berarti itu merubah posisi, menjadikan irama jadi imamnya, tajwid jadi makmumnya, jadi menutur irama. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya, mengejar irama melupakan tajwid, bisa saja banyak aturan tajwid yang rusak, yang berubah. Contohnya bacaan 2 harokat yang harusnya singkat jadi lama karena mengejar irama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena belum belajar tajwid, yang mendengar wah ada yang ngaji, padahal bukan hade, ruksak dan rungkad. Kenapa? Karena itu mengejar irama. Menurut aturan tajwid, Bismillah dan Ar-Rahman itu cukup 2 harokat, barusan kepanjangan. Jadi berubah dari 2 harokat jadi 2 rakaat, barusan berubah ya, kepanjangan. Itu ngejar irama. Ada juga yang karena fokus di irama, di lagam, lafad adan jadi lupa apa yang dibaca. Ya, karena fokus di irama. Hayya 'alas Allahu Akbar. Adik-adiknya poho kan dibaca karena fokusnya nggak mempermainkan irama, memperindah irama. Awalnya ingat hayya 'alas shalah, kan itu jadi akbar. Itu fokus di irama, lupa pada tajwid ya. Adapun sebaliknya, setelah kita berusaha membaca dengan benar, untuk irama itu kita kembalikan kepada rezeki suara kita. Jadi tidak bisa kita terampil semuanya dalam berirama. Tidak bisa semuanya bisa seperti Ustadz Muzamil, tidak bisa semuanya seperti Syekh Misari Rosid, tidak bisa semuanya seperti saya yang pakar di bidang irama ya. Tapi kita mendahulukan tajwid yang pokok, maka irama kembalikan kepada kemampuan kita ya. Sakatin cakna sedapatnya semampunya, karena irama itu berhubungan dengan rezeki. Ada yang Allah berikan rezeki suaranya tipenya tipe jangkrik. Naon eta teh jangkrik? Panjang kacida tarik. Si ibu eta mun ngaji panjang napasna, tarik sorana, eta berarti tipe jangkrik. Ada juga tipe suara yang Allah berikan bukan tipe jangkrik, tapi tipe londok. Nah, sena londok teh nya alonnya pondok. Si ibu eta mun ngaji lalaunan sorana, pondok napasna. Banyak ngarenghap, boro-boro sampai ke nomor ayat. Setiap lafad ngarenghap. Innaladina kafaru sawaun alaihim. Nah, eta tipe londok, nya alonnya pondok. Yang ketiga, tipe suara yang Allah berikan, ada yang diberikan tipe bebek. Naon sana bebek teh nya berat nya rebek, geus berat ngaluarkeun mahrojnya kekerebekan suarana, eta tipe bebek. Ada juga yang berikan rezeki suara oleh Allah bukan tipe jangkrik, bukan tipe londok, bukan tipe bebek, tapi tipe rametuh.
naon cenah ramatuk teh eraan meus batuk loba keneh batukna daripada ngajina karena tidak percaya diri, malu-malu. Ya, orang yang tidak percaya diri, malu-malu jadi serba salah. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, sieun ini, sieun itu. Yes, jadi itu terlalu banyak takutnya, banyak kasihan, akhirnya membaca Qurannya tidak maksimal. Jadi weh tipe rametuk, sedikit-sedikit dehem atau batuk ya. Wa minan nasi wa minan nasi mayyaqulu gitu lagi. Billahi terusnya banyak batuk. Itu tidak percaya diri, malu-malu. Ada juga yang tipe yang terakhir yang Allah berikan kepada kita, tipenya adalah tipe merpati, merdu pas di hati ya, seperti suara-suara ibu. Ya insya Allahnya ketinggalan tinu kerudungna gitu. Nah ini mah masalah kembali kepada rezeki suara, kita tidak boleh sisirikan. Yang diberikan nikmat suara merpati bersyukurlah, tidak boleh jadi kufur. Kemudian yang diberikan nikmat suara londok atau bebek dan yang lainnya ya bersabarlah, tidak boleh putus asa. Kamu jeung bari bunuh diri mata kasih. Kena ya tadi pasti anak gitu. Baik, berikutnya akan saya sampaikan beberapa kesalahan dalam tajwid yang harus dihindari. Ya, pertama tajwidnya dulu, nanti iramanya. Ya, termasuk kesalahan dalam tajwid adalah membaca huruf ya mati yang didahului oleh fathah, bunyinya cenderung ke suara e. Ya, ya mati sebelumnya fathah cenderung ke suara e. Contoh, ghairil maghdubi alaihim wa arsala alaihim tayron ababil inna a'tayna kal kautsar li ilafi quraish khairayyarah ya ala mulki Sulaiman. Ya, ini contoh kesalahan dalam tajwid, membaca ya mati didahului fathah jadi cenderung ke suara e. Yang kedua termasuk kesalahan dalam tajwid adalah membaca wawu mati cenderung ke suara o. Maliki yaumiddin kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin au kasayyibin minas sama hadaral maut ya. Ini termasuk kesalahan dalam tajwid, khususnya membaca huruf lin dalam tajwid. Wawu mati setelah fathah, ya mati setelah fathah, itu namanya huruf lin. Jadi hindari, tidak ada lagi goe-goera, toer, khoer dan kawan-kawannya. Juga suara wawu harus bibir mencucu, manyun, maliki yau jadi maliki yau, maut jadi maut. Berikutnya termasuk kesalahan dalam tajwid adalah tidak mengeluarkan suara pantulan pada tempatnya. Jadi harusnya kol-kolah itu dikeluarkan, ini malah ditelan. Contoh kol-kolah ditelan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Kol-kolahnya harusnya keluar, ini ditelan. Kalau bulan Ramadan batal ibu nelegan kol-kolah. Ini termasuk kesalahan tajwid, tidak mengeluarkan suara kol-kolah. Adon telan. Atau kol-kolah bukan pada tempatnya. Tempatnya kan ada 5. Di huruf apa saja? Kata para ulama, huruf kol-kolah ada pada huruf-huruf yang terkumpul dalam kalimat kutbu jadin ti Arabna. Ke orang jadi roba aya nu ngumpulkeun jadi baju di toko baju, toko bejat dan jadi batuk. Nah, itu semuanya ada huruf kol-kolah. Ti Arabna kutbu jadin, ka orang bisa roba. Kol-kolah bukan pada tempatnya, berarti di luar yang 5 ini tidak boleh pipiluan mantul, tidak boleh ikut-ikutan mantul seperti pada huruf ghain, ghairil maghdubi alaihim wa ma yugni anhu, mantul pada huruf ghain. Atau pada huruf dzal, dal nu aya titikan, wa id akhadna mitsaqakum, atau pada huruf dha fi lauhim mahfud, atau pada huruf sin bismillahirrahmanirrahim, ada suara sesuaian pada pengucapan huruf sin. Ini juga termasuk kesalahan dalam tajwid.
Nah, itu saja catatan hasil pengalaman belajar dan mengajar. Kesalahan tajwid itu diantaranya yang tadi, waw mati jadi suara o, ya mati setelah fathah jadi suara e, kemudian qalqalah di mana wae atau tidak melakukan qalqalah. Ini diantara penyebabnya Bapak Ibu sekalian adalah karena pengaruh logat kedaerahan, dialek kedaerahan. Ya, ada juga dialek yang lain yang kesulitan membaca ro, keluarnya ra terus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alam tara kaifa fa'ala rabbuka wa idzan nujumun kadarat. Itu karena dia kerepotan membaca ro. Jadi yang keluar jadi ra. Ada di luar di luar Bandung. Ada juga pengaruh dialek kedaerahan adalah membaca ain jadi nga. Alhamdulillahirabbil ngalamin siratal ladzina an'amta ngalaihim ghairil maghdubi ngalaihim waladdallin. Kata saya ngamin lah biar kompak. Nah, kesalahan-kesalahan ini akan hilang ya, akan berkurang, bahkan hilang apabila kita sering membaca di hadapan guru alias talaki. Ya, jadi kesalahan-kesalahan dalam tajwid itu bisa berkurang, menghilang apabila kita sering membacakan di hadapan guru. Kalau bacanya sendiri terus, betul terus mau salahna, tidak ada yang diperbaiki. Jadi harus membaca, sering-seringlah membaca di hadapan guru. Dan sesi ini belum kita jalankan ya, di WA grup masih satu arah, masih materi dulu, menyeragamkan kaidahnya, teorinya. Mungkin nanti kalau sudah materinya sudah selesai, dibalik saya tugasnya hanya menyimak saja. Bapak Ibu yang mengirimkan suaranya di WA, saya hanya menyimak per grupnya. Bahkan ini bisa grupnya seberapa? 700-nya dibagi opatnya lumayan. Mungkin ngantri mau sekaligus ya, nanti akan melibatkan tim instruktur dari grup Jeda Ilman. Baik, sekarang terakhir adalah tadi baca Quran di samping harus benar juga diusahakan supaya indah ya. Kita saling mengikuti sholat berjamaah bisa merasakan ketika posisi kita jadi makmum, imam yang membaca dengan tajwid dan irama itu akan jauh terasa berbeda daripada imam yang tidak mempraktekkan tajwid juga iramanya. Iya, iramanya teayaan, tajwid oke tidak dimunculkan, maka itu akan beda rasanya. Apalagi sholat-sholat yang panjang seperti sholat tarawih atau sholat gerhana, itu kan sholat bacaannya panjang-panjang. Pada pertemuan terakhir saya sudah menyampaikan rumus, yang rumus ini dikeluarkan dari metode Magdis ketika di Pangalengan, yaitu rumus membaca surat-surat pendek menggunakan rumus atau pola nada mina. Ya, nada mina itu singkatan naik, datar, miring, naik. Ayat 1 naik, ayat kedua datar, ayat ketiga miring, ayat keempat naik lagi. Diatur untuk pemula. Kalau sudah mahir mah tidak diatur, bisa kemana saja. Tapi untuk pemula diatur heula. Ayat pertama dikemanakan Bapak Ibu? Naik. Ya, dinamailah na. Ayat yang kedua dibawa ke datar, namailah da, nada. Ayat ketiga dibawa kemana? Miring, jadilah nada mi. Ayat keempat dibawa kemana? Naik lagi, jadilah akhirnya singkatan dari rumusnya nada mi na. Masih ingat atau masih lupa rumusnya? Ira ya, Pangalengan teh tahun seberapa di Pangalengan? Seberapa? 3 tahun yang lalu gitu, 4 tahun yang lalu. Cung yang di Pangalengan hadir. Oh, berarti banyak yang tidak hadir ya. Berarti kena diulang heula. Kumaha rumus nada minate? Saya bacakan rumusnya. Ini pakai bahasa Indonesia biar mudah diingat dan dihafal di mana saja. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam, bukan 3, ini kunci 6. Nada yang keenam miring,
lalu naik. Kuncinya tadi 1, 2, 6 baru naik deh. Ya sama-sama 1, 2, 3. Nada yang pertama naik 2, nada yang kedua datar 6, nada yang keenam miring lalu naik. Ibu pas miring tong pipiluan miring kepalanya gitu. Yang dimaksud iramanya. Ini mah biasa aja lurus. Tong pipiluan kikiahan. Ya, diulang. Nah, pertama, nada pertama. Nada pertama. Ya, 2. Nada yang kedua datar 6. Nada yang keenam miring lalu naik. Kelompok yang di tenda di belakang 1, 2, 3. Nada 2. 6. Lalu ya nilainya 100 dibagi sabar orang eta sok bagi-bagi. Ya bagi-bagi 100. Ya sekarang yang di ini di pendopo silakan. 1, 2, 3. Nada 2. 6. Lalu ya 100 dibagi sabar aja ya diatur-atur. Nah rumus ini dipraktekkan pada ayat yang pendek dulu ya, yang napasnya pasti ibu kuat. Jangan ditempelkan ke ayat yang panjang karena harus menyesuaikan dengan napas. Dipaksakan itu jadi terkesan monoton. Contoh ya ayat panjang pakai rumus ini. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi terkesan monoton iramanya. Nah berarti rumus tadi nggak cocok kalau ditempelkan di ayat yang panjang. Nah sekarang akan saya sampaikan bagaimana kalau ayatnya panjang, bagaimana cara mengolah rumusnya yang tadi. Tetap rumus nada mina tapi ditempelkan pada ayat yang panjang. Ya ada triknya. Sekarang kita pelajari triknya ya. Triknya apa? Namanya trik sambung nada. Jadi yang tadi na dan da disimpan pada satu ayat yang sama. Jadi ayatnya hiji tapi isinya ada naik dan datarnya. Kita pelajari rumusnya. Diawali nada naik lalu sambung nada datar. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Saya ulang ya. Ini menggabungkan nada mina untuk ayat yang panjang. Diawali nada naik lalu sambung nada datar. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Diawali nada naik lalu sambung nada datar.
eta sanapas ya. Terus diawali nada miring lalu sambung nada naik. Ini sanapas. Ya, kalau tadi yang pertama itu dipisah-pisah. Nada yang pertama naik, narik napas deui. Nada yang kedua datar, narik napas. Kalau barusan karena ayatnya panjang berarti disambung, sanapaskeun, diulang, diawali. Diawali nada naik lalu sambung nada datar. Tarik napas. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Sekali deh. Nada naik lalu sambung nada datar. Narik napas. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Ya, yang di dalam silakan. Datar, tarik nafas. Diawali nada lalu sambung nada naik. Alhamdulillah 100 ya. Asal tong dites per orang sen kala labur ya, berjamaah kita tetap berjamaah ya. Yang di tenda belakang lalu datar iya, alhamdulillah bagus ya. Yang belakang juga sudah lulus. Sekarang barang-barang terakhir. Diawali lalu sambung nada datar. Tarik nafas. Miring lalu sambung nada naik. Kita terapkan pada ayat ya, siap ya. Semuanya istiadah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil ayat yang panjang, contohnya surat Tabarok. Hafal Bu ayat pertama saja ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu satu ayat isinya nada. Kalau dipecah-pecah mulku naik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dipisah karena ayatnya panjang, napas kita sambung nada yang tadi. Diawali nada naik lalu sambung ke nada datar. Ya, sama-sama praktekkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuat napasnya Bu? Iya. Pan sedang belajar ayat panjang. Lagi, sambung nada. Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala syai'in qadir. Barusan satu ayat isinya ada apa saja? Nada, naik dan datar. Sekarang ayat berikutnya kita masukkan mina. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
ahsanu amala. Nah, ayatnya ayatnya panjang, isinya dua, mi dan na. Nih, kalau dipisah sampai maut. Alladzi khalaqal mauta, tadi apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Miring sampai sana. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Naik lagi. Sekarang digabungkan, sambung nada. Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala li syai'in qadir. Alladzi mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kelompok ibu yang di dalam. Biyadihil mulku wa huwa ala syai'in qadir. Al mauta wal hayata liyab. Ya, yang bisa masih ada door prize-nya panitia? Panitia ada? Ya, berarti ada kesempatan dapat door prize ya. Yang belakang, yang di tenda. Mulku wa huwa ala syai'in qadir. Wal hayata liyab ayyukum ya, lulus semuanya terakhir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala syai'in qadir. Al awal hayat luwakum ayyukum. Ya, rumusnya diawali nada naik lalu sambung nada datar. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Segitu dulu. Yang di dalam siapa yang mau nyoba? Maju, ibu maju depan. Ada mic-nya Ustaz? Lah, di dia tuh. Ya. Bacakan rumusnya saja, rumusnya. Diawali nada naik lalu sambung nada datar. Iya. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Mantap ya. Ya. Merpati itu ya contohnya. Sekarang tempelkan pada ayat. Tabaroka tempelkan. Apa? Kalau enggak Al-Fatihah digabungkan. Al-Fatihah gabungkan. Alhamdulillah sama Ar-Rahman. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada tabarok pada Fatihah. Fatihah
Fatihah. Berarti ayat disenapaskan untuk melatih rumus ayat panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Nar, pan disambung mah, nar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Mumtaz sudah lulus. Mana Diana ya? Ya. Ayo, tuh Bu Diana. Iya, abi nu ngajarkeun anak ibu nu kenging hadiahna kumaha ieu teh? Weos lah Ridho. Foto heula cenah. Tah, ibu tah foto. Di mana? Dia. Ibu palina Bu, ka dieu, ka tengah ibu ka dieu. Tah. Iya, terima kasih sudah mencoba. Yang di tenda, ayo maju. Sok mau ngagal yang mana di abdi ditarik deh. Ya, ada ini. Bu, mangga Kapayun. Perkenalkan dulu nama dan dari mana asal, silakan. Mungkin ada yang belum kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Nami Sri Laudia Asri di Jalan Haji Basuki hiji. Jalan Haji Basuki, iya. Siap Bu? Badai nyarira, badai rancangan ya. Diawali nada naik lalu sambung nada datar. Diawali nada miring lalu nada miring. Diawali nada miring lalu sambung nada naik. Iya, leres Mumtaz. Karena beda praktekan ke Al-Fatihah kadang tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, alhamdulillah lulus. Ya. Karena masalah nyuri napas mangke diajar napas deui. Tapi meraktekeun rumusna. Tah, Ibu di pasien Nadia. Tah. Hah? Enggak usah. Tah, di tengah. Iya, alhamdulillah. Dua orang sudah saya anggap mewakili ya. Ya fardu kifayah nu lainna berarti terbebas dari kewajiban. Terus anggap lulus ya. Ya. Ini baru latihan praktek nada mina ayat yang panjang. Nanti masih ada megidatur, memekik tinggi datar turun. Masih ada jengojena, menjerit ngoceak, menjerit naik. Can kala luar. Kewe di jilid ke-5 itu jilid 4. Ya, per jilid hiji praktekeun heula. Jadi ini baru rumus trik membaca nada mina diterapkan pada ayat yang panjang. Ya, terakhir sama-sama lagi biar pulang ke rumah masing-masing minimal rumusnya dapat. Untuk penerapan ayatnya pilih-pilih yang napas Ibu kuat. Ya. Contohnya di Al-Baqarah kan panjang, Bu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ayatnya panjang, berarti gunakan rumus sambung nada. Kalau ayat pendek tidak perlu disumbang sambung. Apalagi ayatnya yang satu huruf. Ya, hati-hati tajwidnya berubah seperti nun, qaf dan shad. Ibu jangan ngikuti iramanya, jangan gini.
Nada yang pertama naik jadi nun 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 nun. Enggak. Koko 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 kokof. So bukan. Ambil ujungnya aja. Nada yang pertama naik. Ambil naiknya. Nun sod qaf. Enggak diambil dari awal. Enggak usah karena jadi rusak tajunya. Ya, kembalikan praktekan lagi terakhir sambung nada mina untuk ayat yang panjang. Diawali diawali nada lalu nada datar. Al-Fatihah. Alhamdulillah disambung dengan Ar-Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala qadir al liyabluwakum ayyukum Sudah ketanggap Bapak Ibu udah? Ya, ketanggap ya lah. Untuk penguasaan butuh proses, latihan, mengulang-ulang, itu rahasia suksesnya. Banyak melatih, mengulang, dan terakhir membacakan di hadapan guru untuk mengecek udah tepat atau belum apa yang sudah dipelajari dan dilatih di rumah masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian trik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan acara silaturahmi Zina Ilman jilid 4 ini. Kita sudah belajar bagaimana rumus nada mina tapi diterapkan pada ayat yang panjang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.